Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, selawat serta salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan dan berakhlakul karimah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, berjumpa kembali kita pada mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah yang kami hormati dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Iskandar MCL, yang mana pada kesempatan kali ini kami dengan kelompok yang bernama Dedi Armadan dan Nila Permatasari akan memaparkan makalah mengenai finansial teknologi. Finansial teknologi atau yang biasa disingkat dengan fintech merupakan industri yang menggabungkan teknologi informasi dengan layanan keuangan untuk menciptakan inovasi dalam sistem keuangan. Fintech mengubah cara tradisional kita dalam berinteraksi dengan uang, investasi, pembayaran, dan layanan keuangan lainnya melalui pemanfaatan teknologi seperti aplikasi seluler, platform online, kecerdasan buatan, dan teknologi blockchain. Tujuan utama fintech adalah untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan, baik bagi individu maupun perusahaan. Industri fintech mencakup berbagai sektor, termasuk pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer, manajemen keuangan pribadi, investasi online, asuransi, dan lainnya. Inovasi dalam fintech telah membuka pintu bagi layanan keuangan yang lebih inklusif, menghubungkan mereka yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan tradisional. Dengan terus berkembangnya teknologi dan adopsi yang semakin luas, fintech diharapkan akan terus memainkan peran penting dalam transformasi sistem keuangan global menuju masa depan yang lebih terhubung, efisien, dan inklusif. Perbedaan antara finansial teknologi atau fintech dengan lembaga keuangan syariah terletak pada pendekatan, prinsip, dan teknologi yang mereka gunakan dalam menyediakan layanan keuangan. Fintech adalah industri yang menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inovasi dalam sistem keuangan. Berbeda dengan itu, lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba atau bunga, spekulasi, dan investasi dalam industri yang diharamkan oleh syariah. Oleh karena itu, produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah atau bagi hasil, murabahah atau jual beli dengan markup, dan ijarah atau sewa. Meskipun demikian, fintech dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam layanan mereka seperti platform peer-to-peer lending yang mengikuti prinsip bagian hasil atau platform investasi yang menawarkan portofolio yang sesuai dengan syariah. Selain itu, fintech seringkali menggunakan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan blockchain untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menyediakan layanan keuangan yang lebih cepat dan terjangkau. Sementara lembaga keuangan syariah tetap mengutamakan prinsip kepatuhan terhadap hukum Islam dan setiap aspek operasional dan investasi mereka. Dengan demikian, sementara fintech menekankan inovasi teknologi dan aksesibilitas, lembaga keuangan syariah lebih fokus pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai dan keyakinan Islam. Finansial teknologi atau yang biasa disingkat dengan fintech merupakan perpaduan antara keuangan dan teknologi untuk merevolusi penyediaan layanan keuangan. Pada intinya,
Fintech memanfaatkan solusi teknologi inovatif untuk meningkatkan berbagai aspek transaksi dan layanan keuangan. Inovasi tersebut meliputi sistem pembayaran digital, aplikasi perbankan mobile, platform pinjaman peer-to-peer, dan robo-advisors untuk manajemen investasi. Solusi fintech dirancang untuk menyederhanakan proses, meningkatkan efisiensi, dan memperluas akses ke layanan keuangan bagi individu maupun bisnis dengan memanfaatkan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan analisis data besar. Perusahaan fintech bertujuan untuk mengganggu sistem keuangan tradisional dan menciptakan ekosistem layanan keuangan yang lebih mudah diakses, terjangkau, dan inklusif. Melalui pemanfaatan teknologi, fintech memungkinkan terciptanya solusi keuangan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pengguna, serta menawarkan pengalaman yang lebih efisien dan mudah digunakan. Perkembangan fintech juga membuka peluang baru dalam hal inklusi keuangan, dengan menyediakan akses ke layanan keuangan bagi individu atau komunitas yang sebelumnya sulit dijangkau oleh institusi keuangan tradisional. Selain itu, fintech juga mempercepat proses inovasi dalam industri keuangan, mendorong kompetisi yang sehat, dan memperluas pilihan produk dan layanan keuangan yang tersedia bagi konsumen. Dengan demikian, fintech tidak hanya mengubah cara kita bertransaksi, tetapi juga membentuk kembali landscape keuangan secara keseluruhan dengan potensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan pada kehidupan ekonomi masyarakat. Financial technology atau fintech memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas bagi lembaga keuangan syariah. Pertama, fintech dapat membantu lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan platform digital yang memudahkan transaksi dan layanan keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Ini termasuk pengembangan aplikasi perbankan digital yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi secara mudah, seperti pembayaran zakat, infak, dan sedekah, serta menyediakan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, fintech dapat membantu lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Teknologi seperti blockchain dapat digunakan untuk memastikan transparansi dan keabsahan dalam transaksi. Sementara algoritma kecerdasan buatan dapat digunakan untuk memantau transaksi dan mengidentifikasi potensi pelanggaran prinsip syariah. Yang ketiga, fintech dapat membantu lembaga keuangan syariah dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan inklusi keuangan. Melalui platform digital, lembaga keuangan syariah dapat menjangkau lebih banyak individu dan bisnis sebelumnya yang sulit dijangkau oleh institusi keuangan tradisional. Ini membantu dalam memperluas basis nasabah dan memberikan akses ke layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi lebih banyak orang. Dengan demikian, fintech memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah dengan cara yang sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah. Dengan menggabungkan inovasi teknologi dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, fintech dapat membantu lembaga keuangan syariah dalam mencapai tujuan mereka untuk memberikan layanan keuangan yang inklusif, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah kepada masyarakat luas. Macam-macam finansial teknologi. Ada banyak jenis finansial teknologi atau fintech yang berkembang pesat di era digital saat ini. Berikut beberapa macam fintech yang umumnya ditemui. Yang pertama, mobile payment system. Platform pembayaran berbasis aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan menggunakan perangkat seluler. Contoh yang populer saat ini termasuk Apple Pay, Google Pay, dan Samsung Pay. Bahkan sekarang sudah ada lagi platform belanja seperti Shopee Pay. Yang kedua, peer-to-peer atau P2P, lending platform. Platform yang menghubungkan peminjam dengan investor secara langsung. Ini menghilangkan peran perantara seperti bank tradisional.
P2P lending memungkinkan individu dan bisnis untuk mendapatkan pinjaman tanpa melalui proses yang rumit. Yang ketiga, digital banking. Institusi keuangan yang beroperasi secara inklusif secara online tanpa adanya kantor fisik. Digital banking menyediakan layanan seperti pembukaan rekening, transfer dana, pembayaran tagihan, dan manajemen keuangan secara digital. Yang keempat, robo-advisors. Platform investasi yang menggunakan algoritma dan kecerdasan buatan untuk memberikan saran investasi secara otomatis kepada pengguna. Robo-advisors memungkinkan investor untuk mengelola portofolio investasi mereka dengan biaya yang lebih rendah dan tanpa perlu intervensi manusia. Yang kelima, cryptocurrencies, yaitu mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk mengamankan transaksi dan mengontrol penciptaan unit mata uang seperti Bitcoin, Ethereum, dan Ripple, yaitu merupakan beberapa contoh daripada cryptocurrency yang populer saat ini. Yang keenam, ada yang namanya blockchain teknologi. Teknologi yang mendasari mata uang kripto yang juga memiliki aplikasi luas di luar cryptocurrency. Blockchain digunakan untuk mencatat transaksi secara terdesentralisasi dan aman, serta dapat diterapkan dalam berbagai industri seperti logistik, keuangan, dan kesehatan. Yang ketujuh, InsurTech. Ini merupakan inovasi teknologi yang mengubah industri asuransi dengan menyediakan layanan yang lebih efisien, inklusif, dan terjangkau. InsurTech mencakup segala hal mulai dari platform perbandingan polis asuransi hingga klaim yang diotomatisasi. Yang ke-8, RegTech, yaitu teknologi yang digunakan untuk membantu lembaga keuangan mematuhi peraturan perundang-undangan yang kompleks dengan lebih efisien. RegTech mencakup solusi seperti pemantauan kepatuhan, pelaporan otomatis, dan analisis risiko kepatuhan. Inovasi fintech terus berkembang dengan cepat, dan berbagai jenis fintech baru terus muncul sebagai respon terhadap kebutuhan pasar dan kemajuan teknologi. Baiklah, untuk selanjutnya, untuk presentasi atau pemaparan selanjutnya kami mohonkan kepada rekan saya, yaitu Ibu Nila Permatasari SE, untuk melanjutkan presentasinya. Silakan pada Ibu Nila Permatasari SE. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saja mengenai lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip utama dalam LKS adalah kepatuhan syariah yang meliputi larangan riba, spekulasi berlebihan, investasi dalam bisnis yang dianggap haram ataupun dilarang, serta keberpihakan para keadilan dan keberdayaan ekonomi masyarakat lembaga keuangan ekonomi syariah. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga bertujuan untuk memperkuat hubungan antara keuangan dan aktivitas ekonomi dengan mempromosikan investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan fokus pada prinsip keadilan dan keberdayaan. Lembaga keuangan syariah juga berperan dan mendukung pengembangan ekonomi masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah bukan hanya merupakan lembaga keuangan yang menyediakan layanan finansial, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial dan ekonomi yang berperan dalam membentuk masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan dalam ekonomi. Dalam prakteknya, lembaga keuangan syariah menyediakan berbagai produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan finansial dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dalam sistem perbankan syariah, lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai jenis pembiayaan yang didasarkan pada resiko dalam membentuk masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan secara ekonomi. Dalam prakteknya, lembaga keuangan syariah menyediakan berbagai produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan finansial dengan
mematuhi prinsip-prinsip syariah. Melalui prinsip-prinsipnya itu yang mengutamakan keadilan, transparan, dan keberpihakan pada kepentingan bersama. Lembaga keuangan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat ataupun kelompok tertentu. Perbedaan antara finansial teknologi dan lembaga keuangan syariah lainnya. Perbedaannya adalah terletak pada lembaga pendekatan model bisnis dan produk yang mereka tawarkan. Finansial teknologi merupakan industri yang menggunakan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan secara inovatif, tidak terbatas pada prinsip atau nilai tertentu. Finansial teknologi cenderung memiliki modal bisnis yang fleksibel dan canggih, seringkali berfokus pada pengembangan teknologi, dan beberapa yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba dan larangan investasi dalam bisnis yang dianggap haram, serta mendorong keadilan dan keberdayaan ekonomi syariah. Dengan demikian, finansial teknologi menawarkan inovasi teknologi yang canggih dan kemudian keputusan tersebut termasuk dalam prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek bisnis mereka. Meskipun keduanya berperan dalam membentuk keuangan global, perbedaan dan pendekatan, model bisnis dan produk yang ditawarkan melalui finansial teknologi dan lembaga keuangan syariah. Mereka memiliki peran yang unik dalam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat secara luas. Dalam prakteknya, finansial teknologi dan keuangan syariah memiliki target yang berbeda. Finansial teknologi cenderung menargetkan segmen pasar yang lebih luas dan tidak terbatas pada latar belakang agama atau kepercayaan tertentu. Sementara lembaga keuangan syariah biasanya ditujukan untuk melayani individu dan bisnis yang menginginkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara keseluruhan, finansial teknologi dan lembaga keuangan syariah memiliki peran yang penting dalam memperluas akses keuangan dan meningkatkan inklusi keuangan di seluruh dunia, meskipun dengan memainkan peran yang unik dalam mengubah keuangan global secara keseluruhan. Sebagai contoh, finansial teknologi dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan peran-peran yang ada di masyarakat secara meluas dengan menggabungkan teknologi, finansial teknologi, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kerjasama semacam itu dapat memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan industri keuangan syariah. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan atau finansial teknologi dan lembaga keuangan syariah terletak pada pendekatan, model bisnis, produk, serta target pasar yang mereka bidik. Finansial teknologi menekankan inovasi untuk menyediakan layanan secara meluas, berfokus pada kepatuhan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sementara finansial teknologi sering sekali menyediakan layanan yang fleksibel dan tidak terikat pada prinsip tertentu. Meskipun demikian, kolaborasi antara finansial teknologi dan lembaga keuangan syariah memiliki kolaborasi yang meluas sesuai dengan prinsip syariah. Dapat dimanfaatkan keunggulan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas. Dengan demikian, perbedaan ini menunjukkan bahwa finansial teknologi dan lembaga keuangan syariah memiliki peran yang unik dalam membentuk keuangan global dengan potensi untuk dapat melengkapi dalam memajukan sesuai dengan keuangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Demikianlah
demikianlah makalah yang kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.